pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mall, semuanya akan divaksinasi. Ya, tadi kita lihat kira-kira suasana kemarin ya, seperti itu di Pasar Tanah Abang. Pak Jokowi meninjau langsung vaksinasi massal untuk pelayan publik yang bekerja di sektor tadi publik, dan juga nantinya ada lansia 60 tahun ke atas, dan ada 38,4 juta dosis yang akan dibagi untuk dua bidang tadi yang untuk vaksinasi tahap kedua. Dan kita di segmen ini akan berbincang juga bersama dokter lagi. Ini ada dokter, kalau tadi ada dokter Abdali, ini ada dokter Derby Lumanau. Sudah tersambung via Zoom call. Dokter Derby, apa kabar? Baik. Baik banget. Aduh, mukanya kalau saya bisa lihat dari sini cerah sekali, fresh gitu ya. Sesudah vaksin kedua ya. Kita sempat ngobrol kemarin-kemarin soal corona itu sebelum vaksin, sekarang sudah vaksin. Dokter Derby melengkapi di hari apa dok kemarin yang vaksin keduanya? Tanggal 5 kemarin. Tanggal 5 ya. Jadi ya beberapa hari yang lalu. Nah dok, kita cerita dulu nih. Sebelum kita cerita detail, ini kan kita tahu bahwa kemarin ada di Pasar Tanah Abang ya untuk masyarakat umum. Ternyata saya juga agak surprise gitu ya, agak cepet ya. Dan bagus sih, bagus sekali. It's a great move ya. It's a great move to us untuk to end this pandemic soon kalau kita pengennya ya. Cuman keraguan masih banyak sekali dok. Padahal kita sudah bisa melihat banyak sekali contoh. Pak Jokowi pun divaksin, Anda pun dan rekan-rekan medis pun sudah divaksin. Tapi masih banyak masyarakat yang takut-takutan dok. Dokter punya komentar apa? Saya jamin ini aman karena untuk vaksinasi atau obat jenis apapun sebenarnya bisa diedarkan ke masyarakat itu melewati penelitian yang luar biasa ngejelimetnya gitu ya. Baik. Dan nggak cuma satu, banyak banget step-stepnya hanya untuk memastikan ini aman untuk dipakai. Karena saya rasa udah menjadi sumpah gitu loh untuk semua ilmuwan atau tenaga medis untuk hanya mendistribusikan obat atau vaksinasi yang kita tahu secara pasti ini aman gitu. Kalau nggak aman nggak mungkin kita distribusikan, nggak mungkin kita lanjutkan penelitian ini kalau nggak aman gitu. Iya, sangat tidak mungkin negara ingin membunuh masyarakat atau rakyat ya dengan vaksinasi yang tidak aman seperti itu ya dok ya. Jadi memang kita harus sama-sama edukasi ya dok bahwa this is safe, this is for us ya, untuk semuanya. Nah dok, kalau bicara vaksinasi untuk tenaga medis, ini sudah dilengkapi beberapa teman saya juga, sahabat dan keluarga yang kebetulan dokter juga saya sempat berbincang sama mereka dan mereka happy sekali bahwa sudah melengkapi proses vaksinasi. Kalau dokter sendiri perasaannya nih setelah selesai vaksinasi kedua kemarin? Penuh harapan sih. Ya. Karena kalau tadi saya bilang saya yakin banget sebenarnya ini vaksinasi aman, tapi untuk efikasi kan memang kita belum 100% yakin seyakin kita kalau lagi panas minum obat demam langsung turun panasnya gitu kan. Jadi ini yang harus kita kawal bersama-sama dan ini adalah alasan yang paling kuat untuk kita tetap melakukan 3M walaupun sudah divaksin. Betul. Dan kita harus ingat juga setelah divaksin itu butuh waktu. Nggak mungkin saya sekarang divaksin terus langsung kebal gitu, enggak. Jadi tetap harus 3M itu dilakukan. Baik, jadi ini harus yang ingat kita bersama. Walaupun kita sudah divaksin tahap kedua ya, sudah 2 kali seperti itu, harus tetap 3M dan ada waktu ya dok ya. Kalau tidak salah beberapa bulan ya untuk tadi kita antibodinya terbentuk atau seperti apa dok kalau dalam medis? Kalau saya baca sih minimal sebulan. Cuman masih mungkin butuh waktu lebih lama dan saya rasa make sense aja kalau makin lama makin kuat antibodinya karena yang terjadi adalah kita pengen sel-sel di dalam tubuh kita itu kayak punya buku panduan tentang COVID gitu. Jadi sel-sel tubuh kita ini punya memori gitu. Nanti kalau ada COVID ke tubuh kita tahu nih produksi antibodinya yang spesifik untuk COVID seperti apa. Oke, dan juga untuk tenaga medis saya juga sempat berbincang kemarin dengan saudara-saudara saya bahwa antibodinya dicek juga ya dok ya. Kemarin diambil juga seperti itu atau dokter Derby juga sempat dicek antibodinya?
saya cek sendiri sih, Aha, nggak aha. diwajibkan, cuman Oke. saya cek sendiri. Aha. Cuman saya belum cek yang ini, yang pasca yang kedua belum. Cuman saya udah pastikan dulu sebelum saya vaksin itu saya nggak ada antibody gitu. Jadi Nah. nanti kita seru nih lihatnya nih nanti gimana setelah saya bulanan lah paling saya tunggu. Oke. Gimana? Jadi cek sendiri, tinggi dok, cukup bagus atau seperti apa? Sebelum vaksin nggak ada antibody untuk COVID sama sekali. Dan Ah. nanti kita lihat yang setelah ini gimana. Iya, ya ini yang biasanya dicek ya. Karena kemarin saya ngobrol sama saudara saya, antibodinya tertinggi di RSU Tangerang. Saking sehatnya itu, alhamdulillah, puji Tuhan ya, bahwa Puji Tuhan banget. ya karena ini juga edukasi untuk kita bersama. Nah dok, kalau bicara KIPI nih ya, ini menarik bahwa kalau ya masyarakat tadi saya sudah sempat berbincang di segmen 2, KIPI itu kejadian pasca imunisasi ya dok ya, dalam bahasa medis ya, atau efeknya ketika kita habis imunisasi, ada yang demam, ada yang pegal, ada yang ngantuk, ada yang lapar. Dokter Derby yang mana nih? Ngantuk parah. Ngantuk parah ya? Ngantuk parah. Aha. 3 hari itu ngantuk terus tuh. Terus tapi saya lumayan seneng. Jadi kan karena kan emang susah tidur nih. Bener. Jadi pas yang vaksin kedua itu lumayan ngarep. Oke. Wah, enak ya habis vaksin ngantuk nih tidur nih gitu kan. uh. Ternyata enggak. Vaksin kedua enggak ngantuk. Oh jadi yang pertama doang ngantuk? Iya. Yang kedua apa? Cuman ini aja, cuman tangannya pegel doang. Tapi habis itu udah hilang. Oke, ngantuk. Jadi ini ngantuk memang suatu hal yang luxury loh dok. Iya kan? Biasanya nggak Tidur. tidur, ini tidur loh gila. Iya, tidur lama kita banget nih, gitu. apalagi orang Jakarta ya, tidur itu aduh. Iya, terus kan orang-orang paham di sekitar kan, kayak oh nggak apa-apa dia habis vaksin nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi cuman ngantuk ya dok? Ada yang lain atau mungkin demam atau apa? Tidak ada? Kalau aku nggak ada, aku cuman beneran ngantuk aja. Tapi memang beberapa ada yang demam dan itu yang kita bilang KIPI kan, itu sesuatu yang efek samping yang biasanya cuma semalaman ya. Besoknya yang kita sudah bahkan baikan. karena saking seringnya terjadi KIPI ini kita anggap ini wajar kalau terjadi gitu. Oke, jadi ini juga edukasi untuk masyarakat. Kalaupun nanti setelah vaksin, ya tadi ada yang ngantuk atau mungkin demam sedikit, it's really normal ya dok ya? It's really normal. Bahkan saya harus ingatkan kalau vaksin ini kan nggak cuma buat COVID ya kan. Kita sudah punya banyak vaksin lainnya untuk penyakit lain. Untuk misalkan vaksin yang DTP aja yang anak-anak itu kita kalau mau vaksin kita kasih bekal, kita kasih obat panas karena kita tahu abis ini pasti demam. Jadi nggak apa-apa kalau demam, kita itu dalam tanda kutip wajar karena saking seringnya gitu ya. Jadi sama halnya dengan vaksin COVID ini saya rasa saya nggak kaget kalau banyak KIPI, ada beberapa KIPI, ada ngantuk, ada demam, it's normal. Gitu. Ya, sangat wajar. normal. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Nah dok, kalau kita bicara proses vaksinasi, kan screeningnya kan luar biasa ya dok. Apalagi tadi kemarin saya berbincang dengan beberapa yang dapat di pasar Tanah Abang. Dan juga tadi ada pedagang yang hadir di studio bahwa ada screening seminggu sebelum hari H malah. 2 hari sebelum hari H mereka ada tes kesehatan beberapa kali. Kalau dokter sendiri, screeningnya berapa hari atau lebih simple sebenarnya untuk tenaga medis? Oke, kalau kami lebih simple kayaknya. Kita sebelum datang, sebelum mau vaksin itu screeningnya langsung ada kuesioner, terus diperiksa tensi, saturasi, suhu, dan dipastikan benar-benar sih kuesioner itu. Oke. Kalau yang seusia saya dan nggak ada penyakit penyerta kayaknya lebih cepat ya. Cuman kalau misalkan bilang ada gula atau penyakit lainnya itu akan diperiksa beneran tuh gulanya berapa dan lain-lain. Oke, baik dok. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita jeda dulu, dan ini juga segmen terakhir bersama Dokter Derby. Dokter Derby sebagai tenaga medis ya, sebagai dokter yang sudah banyak sekali membantu masyarakat berjuang ya, akhirnya dapat vaksin. Apa yang ingin dokter sampaikan untuk masyarakat dan juga pemerintah terkait vaksinasi? Yang seperti tadi saya bilang sih, apa rasanya setelah vaksin kedua kan? Emang penuh harapan. Vaksin ini kan harapan kita untuk akhir dari sebuah pandemi ini gitu kan. Kita semua kayaknya kemarin tahun 2021 awal tahun baru itu semuanya udah penuh iman, penuh harapan untuk ini pokoknya berakhirlah tahun ini pandemik ini gitu. Cuman kita nggak pernah tahu, kita hanya bisa memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan. Kita hanya bisa melakukan apa yang ada di depan mata. Kita hanya bisa berikhtiar aja gitu kan. Jadi ya sudah lakukan itu. Kalau memang ini yang terbaik
yang ada di mata kita, yang ada di dunia ini, supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa mengakhiri pandemik itu, ya kita lakukan itu. Karena ini buat kanan kiri kita, nggak cuma buat kita sendiri aja, gitu kan. Ini perlu kerjasama kita semua gitu. Kita semua satu dunia ini sebagai makhluk di dunia ini, bukan saya sebagai dokter, bukan masalah nakes, bukan masalah apa, tapi sebagai makhluk di dunia ini aja sih. Iya, bahwa ini ikhtiar kita bersama ya dok. Tadi Anda sebutkan usaha kita, in the end apapun hasilnya ya Tuhan yang menentukan. Tapi at least kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup sudah berusaha. Tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk kanan kiri kita ya dok ya. Betul. Baik, Dokter Debrina de Lumanau, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Saya senang sekali nih berbincang di kedua kalinya. Kemarin juga kita bahas corona, sekarang vaksin. Sehat-sehat ya dok ya. Ya, salam kasih untuk juga. keluarga. Iya, salam untuk keluarga dan semua rekan-rekan dokter. Semoga Sama-sama. selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sama-sama, sehat-sehat ya. Ya, sampai jumpa dok. Bye-bye. Bye. Oke, kita cukupkan segmen ini. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.